Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita awali majelis ilmu ini dengan membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita untuk istiqomah terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita terus-menerus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, pertolongan, kekuatan dan kesabaran kepada kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah anugerahi kita semuanya kematian yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, para hamba Allah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan dosa-dosa besar yang ke-21. Dosa-dosa besar yang ke-21. Adapun dosa besar yang ke-20 kemarin adalah mengambil harta orang lain secara batil, secara batil. Adapun yang ke-21, dosa besar yang ke-21 yaitu adalah pencurian. Mencuri ini termasuk dosa besar. Apa arti itu mencuri? Kalau dalam kita melihat arti secara bahasa, dari bahasa Indonesia saja, mencuri itu adalah mengambil hak orang lain tanpa izin. Mengambil hak orang lain, hak milik orang lain tanpa izin, dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengan cara sembunyi-sembunyi. Karena tidak ada orang mencuri terang-terangan, saya ngambil ini ya. Ini punya kamu ya, ini saya ambil. Ini namanya ngerampok ini, orang langsung Maka istilah mencuri ini sudah ada pada zaman Nabi, dan hukumannya ada pada zaman Nabi, Dan mencuri ini merupakan perbuatan yang zalim, yang menjadikan perbuatan mencuri ini termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Terkadang banyak orang yang, kan paling saya cuma ngambil 50.000. Kan paling saya ngambil cuma 1 gram emas. Kan dia orang kaya. Kan saya paling ngambil cuma berapa ratus ribu misalkan. Atau mungkin saya paling ngambil 5 juta misalkan. Kadang banyak orang meremehkan, padahal mencuri itu termasuk bagian dari dosa-dosa besar yang ke-21. Masih termasuk ranking 21 ini.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, ya, bagi orang-orang yang mereka mencuri, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38. Ini rata-rata santri sudah hafal. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'am bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Ya. Dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, Allah jelas menyatakan. Berarti apa? Ada laki-laki yang mencuri, ada perempuan juga yang mencuri. Coba bayangkan. Ternyata yang mencuri bukan hanya laki-laki, Allah menyatakan perempuan. Dan memang ada fakta nyata. Ada laki-laki yang mereka mencuri, ada juga perempuan yang mereka mencuri. Sudah banyak contohnya. Ya. Maka apa hukumannya? Faqta'u aydiyahuma. Coba bayangkan. Maka potonglah kedua tangannya. Ya, ini hukuman yang Allah berikan, coba. Kalau seandainya ini bukan dosa besar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman yang berat demikian. Iya atau tidak? Loh, bagaimana mungkin? Mencuri dipotong tangannya, dipotong tangannya. Kan berarti ini dosa besar. Ya. Kenapa? Karena dia telah mengambil hak orang lain tanpa izin yang mungkin hak tersebut sangat dibutuhkannya. Iya atau enggak? Orang dia lagi butuh kok diambil, boleh enggak kira-kira? Atau misalkan ini keluarga punya uang, anaknya sedang sakit, uangnya cuma itu saja. Kemudian malam-malam datang orang maling mencuri. Uangnya keambil 500.000 mau untuk berobat. Coba bayangkan. 500.000 dicuri oleh si fulan, misalkan siapa. Kemudian anaknya mau diantar berobat nggak punya uang. Ya. Ini kan merupakan kedzaliman. Yang terkadang pencuri menganggap remeh. Loh, cuma segitu misalkan. Terkadang pencuri yang menganggap remeh. Menganggap bahwa itu dosa biasa saja. Padahal apa? Ini termasuk bagian dari dosa besar. Loh, buktinya apa bagian dari dosa besar? Allah menurunkan ayat, hukuman langsung potong tangan. Bagaimana dengan mereka yang mencuri uang rakyat? Mereka yang korupsi, mereka yang mengambil uang miliaran rupiah. Bahkan sampai triliunan. Loh, kira-kira gimana itu? Ternyata apa? Mereka hanya dipenjara sekian tahun, denda sekian miliar, masih ada sisanya, hidup enak. Tuh, kalau gitu enak ya. Korupsi sekian triliun gitu ya, masuk penjara mungkin hanya 8 tahun, didenda sekian miliar doang, tapi masih ada sisanya. Misalkan, ya siapa yang nggak ingin kayak gitu, ya nggak? Kalau seandainya ini diterapkan, misalkan gitu ya, dipotong tangan, jerang orang, nggak akan berani sekali lagi mencuri, nggak ada. Paham ya? Ini hukuman yang Allah berikan. Tapi kan ini kembali kepada negara masing-masing. Karena ini hukum Islam, hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya Pak Presiden menegaskan yang curi kita buat undang-undang, potong tangan. Disahkan, sepakat, sudah. Yang korupsi potong tangan, misalnya. Dijamin, ya, dijamin tidak ada lagi orang yang mereka mengambil hak orang lain. Loh, kenapa? Lihat, besok mencuri, besok mesti potong lagi satu lagi, ini terus, ya. Tidak mungkin. Kalau udah sekali jerak, insya Allah, ya. Gitu. Jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Sebagai bentuk balasan bagi apa yang mereka kerjakan, bima kasaba. Nakalan, dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Oh ya.
Kalau seandainya dengan dipotong tangan tobat, alhamdulillah diterima. Tapi dengan syarat tobatnya orang yang mencuri, mengambil hak orang lain, tobatnya harus mengembalikan apa yang telah ia curi. Ini syaratnya. Tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengembalikan apa yang telah dia ambil. Kecuali orang yang dicuri telah mengikhlas, nah, sudahlah ikhlaslah. Udah, saya sedekah buat kamu deh sana. Oh, tapi jangan mentang-mentang buat sedekah kemudian ya merasa enak nyaman. Enggak, tetap dia berdosa. Dan itu dosanya dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar, bahaya sekali ini. Ya. Maka tolong perhatikan sejak kecil, jangan sampai ya melatih diri, ya mengambil hak orang lain tanpa izin. Ini apa saja, ngambil pulpen, ngambil pena, ngambil sandal, apalagi ngambil uang dan seterusnya. Ini ya termasuk ini ya, karena mengambil hak orang lain tanpa izin dan biasanya tadi yang namanya mencuri itu pasti dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak mungkin mencuri kok terang-terangan, nggak mungkin. Kecuali merampok, ya, jambret di tengah jalan langsung bret, ya, begal itu terang-terang. Orang lewat, cegat, mana motor terang-terangan, gitu ya, langsung ya diambil motornya secara paksa. Tapi kalau mencuri kan diam-diam, sudah mengintai dulu ada orang atau tidak, di mana tempatnya dan seterusnya, diam-diam. Ya, tidak ada orang yang tahu. Mungkin menganggap tidak ada orang yang tahu, apakah dia lepas dari penglihatan Allah? Lepas atau tidak? Tidak terlepas. Allah Maha melihat. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang mereka mencuri. Ya, Nabi mengatakan, la'anallahu as-sariqa alladhi yasriqul baydah fatuqta yaduh wa yasriqul habal fatuqta yaduh. Rawahul Bukhari. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencuri baydah, sebutir telur. Coba bayangkan, endog gitu ya. Kalau bahasa kita, telur satu butir kita ambil. Jajan kita ambil yang harga mungkin 2.000 ya. Wa yasriqul habl, dan orang yang mencuri tali, coba bayangkan. Tali kan mungkin barang 10.000 gitu ya, barang 20.000 gitu ya. Fatuqta yadu, lalu tangannya dipotong. Loh ini ya, mengerikan sekali. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nih, lau anna Fatimah binta Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Rawahul Bukhari. Kalau seandainya anakku Fatimah, coba bayangkan, ini kan seandainya nih, karena terkadang kan, loh ini kan pemimpinnya kan kalau keluarganya yang mencuri nggak diurus, nggak dihakimi. Maka Nabi berdiri tegak. Nabi tidak pandang bulu, meskipun itu anaknya, keluarganya, kalau mencuri potong tangan. Paham? Coba bayangkan. Maka Nabi mengatakan, kalau seandainya putriku Fatimah mencuri, pasti akan aku potong tangannya Fatimah. Menunjukkan apa? Nabi tidak pandang bulu. Paham? Nabi sebagai hakim tidak pandang bulu apakah itu saudara, anak kandung, istri, siapa saja. Kalau dia mencuri, potong tangan. Nah, kalau sekarang kenapa? Hakim lihat, oh ini keponakannya, oh ini tetangganya, kemudian apalagi disuap, berubah yang tadinya bersalah, tersangka, kemudian tidak jadi tersangka, atau minimalnya hukumannya diringankan karena mungkin disuap, naudzubillah. Sekarang makanya hukum itu sudah hancur. Ya. Hukum itu sekarang ya
Diputuskan berdasarkan siapa yang bayar, itulah yang menang. Ini naudzubillah, maka naudzubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kezaliman, termasuk tadi keadilan yang dimanipulasi. Ya, keadilan yang harusnya benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini sudah zaman fitnah. Maka hati-hati. Bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu. Nabi Yusuf alaihis, orang benar yang dipenjara malah. Yang salah malah bebas. Ini udah zaman dulu Nabi Yusuf masuk penjara emang apa? Itu tadi. Ya. Apalagi zaman sekarang yang sudah naudzubillah min dzalik. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri ya untuk tidak mengambil hak orang lain tanpa izin. Dapat dipahami ya? Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.